ini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi supervisi kelas bersama dengan saya, Bapak Wakil SPD SD. Beliau adalah guru kelas 4 SD Negeri 1 Sambung. Assalamualaikum Bapak. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah. Baik ya Bapak ya. Alhamdulillah Bapak pada kesempatan siang ini ya Bapak ya, kita akan melakukan percakapan tentang observasi supervisi akademik ya Bapak ya. Ini Bapak sebelumnya nanti supervisi akademik ini observasinya yang bertujuan nanti saya akan melakukan supervisi kelas Bapak gitu. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi Bapak sejauh mana gitu kan Bapak menjalankan pembelajaran di kelas, kemudian Bapak apa saja yang Bapak lakukan ketika nantinya melakukan pembelajaran di kelas ya Bapak. Kemudian nanti saya juga pengen tahu nih Bapak apa saja kira-kira persiapan Bapak gitu kan, mulai dari persiapan apa yang akan Bapak lakukan sebelum nanti kita melakukan observasi. Ya Bapak ya. Kira-kira tujuan kita hari ini Bapak ya, saya melakukan pra-observasi ini biar menunjukkan rasa percaya diri juga Bapak gitu kan, biar Bapak itu menjadi lebih yakin gitu untuk masuk kelas. Kira-kira tujuan pembelajaran Bapak bisa tersampaikan dengan baik kepada siswa-siswa ya Bapak ya. Begini Bapak, ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama nih Pak, berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas ya Bapak ya. Kira-kira apa nih tujuan pembelajarannya Bapak? Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan ke anak-anak yaitu dengan masalah ilmu pengetahuan alam dan sosial, yaitu tentang masalah fotosintesis, supaya anak dapat mengidentifikasi makhluk hidup kita ada kita yang pada bukan manusia, ada hewan dan ada tumbuhan. Tumbuhan juga memerlukan makanan. Kalau tumbuhan memerlukan makanan tapi dengan cara sendirinya, yaitu dengan cara fotosintesis. Nanti anak mengetahui dan mengidentifikasi apa itu fotosintesis. Jadi fotosintesis itu membuat makanannya sendiri. Kalau tumbuhan itu membuat makanannya sendiri, beda dengan manusia ataupun hewan. Kalau hewan dengan cara bergerak itu dengan cara mencari, memasak, seperti itu. Jadi tujuan utama Bapak pembelajaran nanti ya Pak ya, pembelajaran itu anak-anak bisa mengetahui dan mengidentifikasi ya Bapak ya, bagaimana cara untuk berfotosintesis. Iya Bapak. Kemudian nih Bapak, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan ketika nanti kita melakukan observasi? Dengan area yang kita capai, pertama anak itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan beriman akan bisa mencintai alamnya dan menjadi Tuhan, supaya jangan merusaknya. Salah satunya dengan watika spiritualnya, masalah mentalnya, supaya anak itu mampu menjaga kelestarian alam. Baik Bapak, pertanyaan yang selanjutnya Pak. Nah, kemudian saya pengen tahu nih Bapak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan nanti di kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya ya Bapak ya, model pembelajarannya ataupun dari metode pembelajaran. Pertama dari strategi pembelajaran kita dapat mengoptimalkan anak, misalnya apa yang anak dibutuhkan, bahan-bahannya apa saja, supaya anak dan sebagai guru memfasilitasi seperti itu. Dan berikutnya masalah model pembelajarannya kita melakukan keterampilan proses. Dengan cara proses nanti anak mengetahui dari awal sampai akhirnya masalah fotosintesis itu. Berarti nanti model pembelajarannya Bapak ini menggunakan melalui proses ya Bapak ya. Baik Bapak, nah bagaimana dengan media pembelajaran nanti yang akan Bapak gunakan ketika
proses pembelajaran berlangsung. Medianya bisa berupa gambar jadi, gambar tumbuhannya yang harus kita uraikan, bisa gambar sedikit sketsa juga bisa, dan juga bisa gambar di foto-foto yang sudah gratis. Supaya anak memahami, karena dengan gambar yang jelas anak mudah memahami, mudah mencerna. Tapi kalau sebatas abstrak anak kurang paham. Jadi harus ada contoh Ya, real gambar ya yang Pak ya, jelas. gitu, harus ada gambar yang jelas biar anak muda lebih memahaminya ya Pak. Nah kira-kira nih Pak, Bapak akan melaksanakan pembelajaran melalui PP diferensiasi terintegrasi KSI apa sih Pak? Senin ataupun Selasa, karena Senin dan Selasa sudah ada jadwal IPAS pas ya. Kemungkinan nanti Bapak akan melaksanakan pembelajaran besok ya Pak ya? Boleh Di ya, hari Selasa. Senin atau Selasa. Iya. Terima kasih Bapak gitu. Baik Pak, nanti besok saya akan masuk ke kelas Bapak Siap. untuk melakukan observasi kelas ya Pak ya. Ya. Nanti saya ingin melihat gitu bagaimana Bapak mengajar, kemudian nanti saya akan mencatat apa saja nanti yang akan terjadi di dalam kelas, kemudian kita bisa evaluasi bersama-sama ya Pak ya dengan supervisi kelas nanti. Nah kemudian nanti setelah saya mengobservasi Bapak gitu, nanti kita akan melakukan percayaan juga namanya pasca observasi. Nanti di situ saya juga akan menanyakan bagaimana nanti tindak lanjut Bapak setelah Bapak melakukan observasi di dalam kelas. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Kita ketemu lagi besok ya Bapak ya, pada mata pelajaran IPA. Assalamualaikum Bapak. Alhamdulillah tadi sudah kita lakukan percakapan pra observasi untuk supervisi akademik. Kita nanti akan melanjutkannya besok di ruang kelas untuk melakukan observasi kelas bersama rekan saya Bapak Wa'mun SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Kita
masalah tumbuhan dan fungsinya dan juga masalah fotosintesis. Karena semua makhluk hidup itu memerlukan makanan. Kalau manusia dengan cara bergerak, dengan cara memasak, dengan cara bisa beli kalau hewan juga dengan cara bergerak, dengan cara menerkam atau berlari mencari mangsa. Tapi kalau tumbuhan beda. Tumbuhan itu membuat makanannya sendiri dengan cara apa? Dengan cara fotosintesis. Jadi fotosintesis itu membuat tumbuhan membuat makanannya sendiri. Fotosintesis pertama dengan cara apa? Adanya sinar matahari. Itu sinar matahari. Dan apa lagi ada sinar matahari? Ada air. Apa lagi? Ada apa lagi? Ada cat hijau. Apa cat hijau? Cat hijau daun apa? Klorofil. Apa lagi? Dan jadi pertama kedua susunannya dari fotosintesis. Fotosintesis apa tadi? Pertama itu sinar matahari. Sinar matahari. Ini ada pohon ya. Daunnya warna apa? Hijau. Dan hijau daun disebut apa? Ini akar ya. Jadi fotosintesis itu pertama ada sinar mataharinya, baru akarnya menyerap apa? Menyerap air diserap untuk kadang akarnya ada berada di batang. Dan juga daunnya juga ada apanya? Ada mata, ada mata disebut apa? Stomata ya, hebat tadi. Karena ini tuh untuk apa? Untuk mengeluarkan karbon dioksida. Karena manusia membutuhkan oksigen itu pertama itu dari karbon dioksida. Jadi ini nanti akan menghasilkan apa? Menghasilkan pertama itu yang menyerap apa saja sebab dari itu. Jadi pertama itu dari karbon dioksida. Dan ada lagi yang manusia menghirup apa? Manusia menghirup oksigen itu daripada itu salah satu yaitu setelah fotosintesis. Sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, kelas 4 pada kurikulum Merdeka. Kita belajar di bab 1, tumbuhan sumber kehidupan di bumi, untuk topik yang dari tentang fotosintesis, proses paling penting di bumi. Mengapa proses fotosintesis itu proses yang paling penting di bumi? Yuk kita pelajari bersama-sama. Adik-adik, tujuan pembelajaran hari ini adalah tujuan yang kedua, yaitu mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. Nah, adik-adik yang hebat, ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan kepada adik-adik semuanya. Bagaimana menurut kalian tumbuhan itu mencari makanan? Lalu apa perbedaan tumbuhan dan makhluk hidup lainnya? Yang ketiga, mengapa fotosintesis adalah proses yang penting di bumi? Nah, untuk menjawab ketiga pertanyaan ini, mari kita simak video berikut ini. Adik-adik yang hebat, ada percakapan nih. Yuk kita baca bersama-sama. Kucing ini sepertinya lapar. Kalau tumbuhan bisa merasa lapar atau tidak ya? Benar juga ya. Bagaimana cara tumbuhan mendapatkan makanannya ya? Tumbuhan kan tidak punya mulut. Nah, mungkin pertanyaan ini juga sempat timbul dalam pikiran kita masing-masing adik-adik. Nah, manusia dan hewan akan mencari makanan jika merasakan lapar. Hewan akan bergerak mencari mangsa. Manusia akan memasak atau pergi membeli kebutuhannya untuk makanan. Lalu bagaimana ya dengan tumbuhan? Nah, yuk kita simak bersama-sama adik-adik.
Makhluk hidup ini tidak berpindah-pindah tempat seperti kita, tidak juga memiliki mulut, namun sama seperti semua makhluk hidup. Tumbuhan itu juga membutuhkan makanan. Nah, tumbuhan untuk mendapatkan makanan itu melalui proses yang namanya fotosintesis. Yuk kita pelajari proses ini bersama-sama. Adik-adik, mari kita lakukan percobaan nih. Kalian bisa lakukan percobaan ini di rumah kalian masing-masing. Nah, kalian amati apa yang terjadi nanti. Sediakan alat dan bahannya adalah gelas atau mangkok bening 1 buah, daun segar 1 lembar, lalu air adik-adik. Ya. Nah, cara kerjanya, petiklah 1 lembar daun segar yang ada di sekitar halaman sekolah kalian atau di halaman rumah kalian. Nah, simpan daun segar tadi ke dalam gelas bening. Isi gelas dengan air sampai daun itu terendam adik-adik. Nah, simpan gelas di bawah sinar matahari dan diamkan nih selama 15 sampai 30 menit. Nah, kalian bisa diskusikan nih melalui percobaan ini. Apa yang terjadi pada daun? Lalu apa kaitan percobaan ini dengan proses fotosintesis? Nah, nanti bisa mencobanya ya di rumah kalian masing-masing. Adik-adik, bagaimana tumbuhan mendapatkan makanannya? Nah, tumbuhan itu dapat memproduksi makanannya sendiri yang disebut dengan proses fotosintesis. Nah, adik-adik, ini adalah proses fotosintesis. Proses fotosintesis adalah proses membuat makanan pada tumbuhan. Nah, untuk membuat makanan pasti kita memerlukan bahan ya, adik-adik ya. Misalnya untuk membuat nasi goreng kita memerlukan nasi, minyak goreng, sambal, dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam fotosintesis, bahan yang diperlukan tumbuhan yang pertama adalah energi cahaya matahari adik-adik. Lalu ada air, karbon dioksida, dan klorofil. Nah, ini bahan yang digunakan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Lalu bagaimana cara memasaknya? Yuk kita perhatikan. Nah, biasanya kalau ibu memasak itu kan ada langkah-langkahnya. Ini adalah langkah-langkah tumbuhan melakukan proses yang namanya fotosintesis. Tadi sudah kita pelajari bahannya. Nah, yang pertama, energi cahaya dari matahari akan diserap oleh tumbuhan. Ini proses yang pertama adik-adik. Lalu pada tumbuhan itu kan ada klorofil atau zat hijau daun. Nah, pada daun terdapat bahan spesial yang bernama klorofil. Bahan inilah yang akan menangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Nah, klorofil berwarna hijau ini akan memberikan warna pada daun. Ya, ini bahan yang kedua yaitu klorofil. Nah, setelah itu untuk fotosintesis itu juga diperlukan air. Nah, airnya dari mana? Air itu berasal dari air yang tersimpan di dalam tanah yang diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang sampai ke daun. Nah, ini memerlukan air. Lalu bahan berikutnya adalah karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida ini diserap oleh daun. Gas ini merupakan gas yang dihembuskan atau dikeluarkan oleh manusia dan hewan saat bernapas. Jadi adik-adik, manusia dan hewan itu kan bernapas menghirup oksigen. Lalu ketika kita menghembuskan itu mengeluarkan karbon dioksida. Dan ternyata karbon dioksida inilah yang dipakai oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, setelah semua bahan terkumpul, daun itu akan melakukan fotosintesis. Proses ini dilakukan di bagian daun yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Ya, nah, yang memproses ini bernama kloroplas yang ada dalam daun. Nah, kalau sudah terjadi proses ini, maka akan menghasilkan sesuatu. Seperti tadi ibu mau memasak nasi goreng, pasti hasilnya adalah nasi goreng. Nah, kalau proses
fotosintesis ini hasilnya apa? Nah, hasilnya ada dua, yaitu karbohidrat dan oksigen. Nah, karbohidrat ini adalah makanan yang disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tubuh untuk tumbuh. Nah, kelebihan makanan ini bisa disimpan dalam bentuk buah atau ubi yang biasa kita makan. Setelah itu, ini yang paling penting juga adik-adik. Hasil akhir dari proses fotosintesis ini adalah oksigen. Nah, oksigen ini yang dihirup oleh manusia, dihirup oleh hewan, yang dipakai oleh makhluk hidup untuk bernafas. Gas oksigen inilah yang dilepaskan oleh daun ke udara. Nah, itu tadi ya proses fotosintesis dari cahaya matahari, air, dan karbon dioksida, lalu ditambah klorofil dari tumbuhan ya. Kalau dari alam ada cahaya matahari, air, dan karbon dioksida, lalu diolah atau dimasak dan menghasilkan karbohidrat plus oksigen. Nah, tanaman itu menggunakan energi cahaya dari matahari untuk memasak makanannya sendiri agar tetap hidup. Jadi proses ini namanya fotosintesis. Paham kan adik-adik proses? Jadi fotosintesis tadi yang membuat makannya sendiri. Karena tumbuhan itu bisa membuat makannya sendiri melalui proses fotosintesis. Yang pertama ada cahaya matahari, berikutnya ada air, apalagi ada karbon dioksida. Karbon dioksida itu diperoleh dari kamu kalau menguap sama dari hewan dan ditangkap melalui yaitu daun melalui klorofil. Jadi menghasilkan apa dari proses fotosintesis itu menghasilkan dua macam, yaitu karbohidrat sama oksigen. Nah, karbohidrat itu nanti akan diperoleh untuk kita, yaitu untuk kita makan. Jadi makanan itu dari tumbuhan dan juga dari hewan. Karena ada yang suka ayam, dagingnya itu dari hewan. Dan semua itu kayak padi dan dari kamu dan yang lain sebagainya. Ini saja. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita ke tugas? Paham? Jelas? Jadi terjadinya fotosintesis itu karena adanya sinar matahari, ada air, ada karbon dioksida, dan juga ada apa? Klorofil. Yang paling ini adalah zat hijau daun, yang disebut klorofil. Nah, kita ke tugas supaya nanti apa yang kalian tadi pahami, dicerna, disimak, kita bisa mengaplikasikan lewat tugas. Dan tugasnya dengan cara berkelompok. Seperti kayak tadi ya, tugasnya ingat ya, seperti kayak tadi. Satu kelompok ininya dua ya. Jadi boleh berdiskusi, bekerja bareng. Paham ya tadi arti daripada pengertian daripada fotosintesis. Yuk kita simak, silakan dikerjakan. Di situ dilihat ada gambar ininya ya, ada akar dari gunanya untuk apa. Silakan kalian dikerjakan. Kalau masih ada yang kurang paham bisa tanyakan. Ayo jangan diam saja, semuanya bergabung bersama. Boleh ada diskusi, jangan diam saja. Nanti grup itu grup perempuan sama perempuan akan berpihak ini ya, berpihak dan nggak berebut ya, kita kerjakan apa itu? Ya. Nama kelompoknya kalian bebas, terserah kalian. Mau pakai nama buah-buahan boleh, nama binatang boleh, bebas. Nama bunga juga boleh, bebas ya. Ya, jangan beri. Tapi yang penting ininya ya, bagian tubuh-tubuhan.
nanti diuraikan itu batang, itu akar, buah, daun, akar ya. Ya semangat, jangan diam saja. Dimasukkan ke dalam kotak-kotak ya yang sudah tersedia. Ya kalau di sini berarti nanti matahari, matahari, matahari ada di sini berarti. Ya, iya di sini buat matahari dia nggak boleh ada. Iya bebas. Apa ya? Nama keduanya di kolom mana itu? Ini tuh ya namanya nama keduanya apa itu? Itu banyak nih. Lo tomat, berarti nama keduanya tomat. Yuk. Ayo semangat. Nama keduanya tomat. Ini yang pertama itu matahari, berarti berikutnya yang kedua itu di untuk daun, kelompoknya ini berikutnya akar, itu batang, yang itu yang buah. Oh ada buah, ada bunga beda ya. Itu di atas ada bunga. Jadi sebelum jadi buah itu bunga dulu ya. Silakan dengan diskusinya. Ini hasil dari diskusi dari kelompok apa? Silakan. Ya silakan. Kami. Yang ini nama ini dan ya kalau bebas sini ya yang agak sini ya terus ya batang ya tepuk tangan. Terus kelompok berikutnya yuk ke Cantika CS ayo perhatian maju bawah saya maju mana yang penting yang kecilnya aja kalau yang kecilnya nggak bisa ya bagian-bagian tumbuhan. Yuk, kita kenalkan dulu. Suaranya begini. Terus akan memaparkan ya bagian-bagian daripada tumbuhan. Yuk. Ya. Ya. Terima kasih tepuk tangan. Ini hasil diskusi dari kelompok 3 yuk. Akan menjelaskan memaparkan masalah bagian-bagian daripada tumbuhan. Yuk diantaranya. Ini ada akar, buah, batang, bunga, matahari, daun. Ya udah, tepuk tangan. Itulah tadi yang diperlihatkan daripada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 yang mengenalkan bagian-bagian daripada tumbuhan. Nah itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di lain hari dan jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu oleh akar dan masuk dalam batang. Batang itu sebagai penopang untuk kuat dan dengan proses terjadinya ini perubahan ya. Jadi ada bunganya, ada apa lagi? Ini mah enggak ini kegunaan akar itu gunanya untuk menyerap air dalam tanah. Ya menyerap makanan tuh. Karena yang menyerap makanan itu dari akar dulu ya.
dan bersama pengajar praktis saya UPN selesai. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Kelihatannya Bapak juga sangat bahagia sekali hari ini dengan senyum yang sumringah. Alhamdulillah ya Pak, kemarin kita sudah melaksanakan observasi kelas ya Pak ya, bersama Bapak, kemarin pada Bapak setelah melakukan pembelajaran kemarin di kelas, bagaimana Bapak perasaannya? Perasaannya sangat senang karena anak-anak antusias dalam materi yang saya ajarkan dan sangat sempurna. Perasaan Bapak sangat senang karena bisa antusias dengan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Apalagi Bapak kemarin itu menggunakan video juga ya Pak ya untuk pembelajarannya. Kemudian Bapak, saya ingin tahu kembali tujuan pembelajaran Bapak pada saat pembelajaran pas kemarin di kelas. Mengidentifikasi bagian kebutuhan dan mengaplikasikan dengan mendiskusikan fungsinya. Bagian-bagian kemarin juga saya lihat Bapak juga sempat ada opsi memberikan praktek ya Pak ya, praktek uji coba fotosintesis ya Pak ya. Pasti sangat menarik sekali Bapak itu pembelajarannya yang kemarin Bapak lakukan. Setelah melakukan pembelajaran nih Pak, kira-kira berapa persentase yang Bapak capai setelah melakukan pembelajaran ini? 75%. Sudah Ya, lumayan. karena masih ada anak yang masih harus di dalam memang pendampingan dan proses yang lagi ya Pak ya. Bapak, kira-kira nih Pak ada kebanyakan untuk pembelajaran yang kalau tingkatan pertama mengajarkan gratis terkait dengan anak masa depan dan malu dan buat ini kalau anak sudah percaya diri selalu dalam keadaan apapun dan penasaran. ya karena masih ada anaknya yang Berarti kita aja nggak uang tahu keluarga. ya Jadi namanya kita masuk sudah percaya diri. Kemudian nanti setelah ini strategi apa yang akan dilakukan untuk pembelajaran? Strategi yang saya dapat inisiasi dan anak dapat mengetahui yang kemudian Jadi nanti Bapak melakukan pembelajaran dan lalu yang berinisiasi akan pembelajaran yang mana murid ya karena keterampilan tindakannya anak itu diberi pengarahan dan Dan SMA kan kerja juga. karena pembelajaran sesuatu anak Memang ya, kan seharusnya orang juga jadi bukan hanya sekolah dari rumah supaya anak itu mampu dan menjadi partisipasi yang berkaitan dengan rumah yang berkaitan dengan belajar itu tidak hanya di sekolah. ya kalau waktu yang banyak itu kan di rumah terutama orang tua ibuan yang belajar di sekolah itu hanya beberapa jam, sedangkan waktu yang lebih banyak di rumah dan bersama orang tua
juga ya si anak ini juga belajarnya bisa didampingi oleh orang tua gitu ya, jadi anak langsung memahami Ya, ya bagian ya karena kalau yang dari saya nggak maksimal, orang tua pendidikan, sangat inspirasi saya Kamu mas saya kan sebenarnya. Iya. Buatnya nggak tahu ya. Kalau bisa kan depan. Kajian ini kan anak ekonomi legal. dari pembelajaran kita kami bisa belajar bangga bisa membawa dampak positif lagi kepada murid-murid ya Bapak ya, dan bisa memberikan motivasi yang untuk anak-anak saya dinilai yang dari Bapak terapkan biar anak-anak yang lebih percaya diri, lebih berani maju ke depan ya Bapak ya, dengan adanya strategi dan tindakan dari Bapak. Terima kasih Bapak, mungkin